Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 yang beranggotakan Dini Cahyani dengan NPM 201302019, Khairul Anwar dengan NPM 201302013, Cindy Amalia dengan NPM 201302053, dan yang terakhir Afifatul Aziza dengan NPM 201302039. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang titrasi kompleksometri, larutan standar, indikator, dan perhitungan kadar. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian titrasi kompleksometri akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dini Cahyani. Kepada Dini saya persilakan. Pengertian titrasi kompleksometri. Jadi, titrasi kompleksometri ini adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan senyawa kompleks, ion kompleks atau garam yang sukar mengion. Nah, kompleksometri ini merupakan jenis titrasi di mana titran dan titratnya saling mengkompleks sehingga menghasilkan bentuk berupa kompleks. Nah, contoh titrasi kompleksometri ini Ag+ ditambah 2CN- menjadi AgCN 2 kali, Hg2+ ditambah 2Cl- menjadi HgCl2. Nah, titrasi kompleksometri ini dikenal juga sebagai titrasi reaksi pembentukan molekul netral yang terisolasi dalam larutan. Selanjutnya ada model-model titrasi. Yang pertama itu ada titrasi langsung. Titrasi ini dapat dilakukan sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Nah, reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3NH4Cl dan dengan pH 9-10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Yang kedua ada titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang tidak sesuai tidak ada. Nah, EDTA berlebih ini ditambahkan berlebih yang bersisa dititrasi dengan larutan standar Mg dengan menggunakan Klimnik sebagai indikator. Nah, kompleks Mg EDTA mempunyai stabilitas relatif rendah dan kation yang ditentukan, tidak digantikan dengan magnesium. Selanjutnya ada titrasi substitusi. Titrasi substitusi ini berguna apabila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks MgEDTA ditambahkan dengan ion logam. Misalnya M2+ menggantikan magnesium dari kompleks EDTA yang relatif lemah. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan eta. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar larut lalu menitrasi kelebihan magnesium. Selanjutnya, larutan standar atau larutan baku. Larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Larutan baku biasanya ditempatkan pada alat yang namanya buret, yang sekaligus berfungsi sebagai alat ukur volume larutan baku. Larutan yang akan ditentukan konsentrasinya atau kadarnya diukur volumenya dengan menggunakan pipet seukuran atau gondok, pipet volumetri, dan ditempatkan di Erlenmeyer. Larutan baku ini ada dua jenis, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Afifatul Aziza. Kepada Afifatul Aziza, saya persilakan. Berikutnya adalah indikator. Ada beragam jenis indikator asam basa yang biasa digunakan dalam laboratorium kimia. Di antaranya adalah lakmus, indikator universal, larutan indikator seperti fenolftalin, metil merah, dan bromtimol biru, serta indikator alam. Indikator alam sendiri itu merupakan jenis indikator yang dibuat dari tumbuhan, baik dari daun, bunga, buah, dan batang.
Berbagai jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan menjadi indikator alam diantaranya bunga sepatu, bougainville, kunyit, rosella, dan kubis ungu. Yang berikutnya adalah macam-macam indikator asam basa. Yang pertama ada indikator buatan. Ada beberapa macam indikator asam basa yang biasa digunakan di dalam laboratorium kimia. Salah satu indikator asam basa yang praktis digunakan untuk membedakan asam dan basa adalah lakmus. Lakmus berbentuk kertas, lebih sering digunakan daripada larutan indikator lain karena lebih sukar teroksidasi sehingga lebih tahan lama. Selain itu, penggunaannya lebih mudah, yaitu dengan mencelupkan pada larutan yang akan diuji. Kertas lakmus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kertas lakmus biru, yang akan memberikan perubahan warna menjadi merah jika dicelupkan dalam larutan asam, tetapi tidak akan berubah warna bila dicelupkan dalam larutan yang bersifat basa atau netral. Kemudian yang kedua, ada kertas lakmus merah yang akan memberikan perubahan warna menjadi biru ketika dicelupkan dalam larutan basa, tetapi tidak akan berubah warna bila dicelupkan dalam larutan yang bersifat asam atau netral. Indikator asam yang lain diantaranya metil merah, memberikan warna merah dalam lingkungan asam dan kuning dalam lingkungan basa. Kemudian metil jingga memberikan warna merah dalam lingkungan asam dan kuning dalam lingkungan basa. Dan indikator basa contohnya ada penoktalin, memberikan warna merah muda dalam lingkungan basa dan tidak berwarna dalam lingkungan asam. Ada juga bromtimol biru, memberikan warna kuning dalam asam dan biru dalam basa. Selain indikator asam basa yang telah disebutkan, ada juga indikator asam basa dari tumbuhan. Nah, indikator asam basa yang terbuat dari tumbuhan ini dinamakan indikator alami. Berikutnya, penjelasan dari indikator alami, yaitu indikator alami dapat dibuat dari bagian tanaman yang berwarna, misalnya kunyit, kelopak bunga sepatu, kol ungu, bunga bougainville, karamunting, dan daun bayam merah. Pada penelitian ini, indikator alami yang dibuat adalah larutan indikator dari karamunting. Indikator dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk larutan dan bentuk kertas. Indikator yang dibuat dalam bentuk larutan disebut dengan larutan indikator, dan indikator dalam bentuk kertas disebut kertas indikator. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Khairul Anwar. Kepada Khairul, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penentuan kadar titrasi menggunakan metode kompleksometri. Ini kami akan memaparkan penentuan kadar kalsium dalam kapur tulis dengan metode kompleksometri. Yang pertama ada tujuan percobaan, yaitu dengan tujuan menentukan kadar kalsium dalam kapur tulis. Kemudian prinsip percobaan, yaitu komponen utama penyusun kapur adalah kalsium karbonat. Ion kalsium dapat membentuk kompleks dengan banyak ligan, salah satunya EDTA atau etilen diamin tetraasetat. EDTA adalah senyawa asam berproton 4 yang sering ditulis sebagai H4Y. Di dalam pelarut air, senyawa ini atau H4Y dapat terdisosiasi menjadi beberapa spesies, yaitu H3Y, H3Y-, H2Y2-, Y3-, dan Y4-, dengan komposisi yang bergantung pada pH larutan. Pada titrasi pembentukan kompleks dengan ion-ion logam bereaksi dengan spesies Y4-, karena spesies ini merupakan spesies paling basa dibanding dengan spesies lainnya. Pentingnya peranan pH dalam pH larutan dalam reaksi ditunjukkan dengan reaksi pada titrasi ion kalsium dengan EDTA, yaitu Ca2+ ditambah H2Y2- jadi Ca-Y2- plus 2H+, dengan konstanta formation yaitu 1010,7. EDTA membentuk kompleks 1:1 dengan ion-ion logam. Oleh karena itu, jumlah mol ion kalsium dalam sampel sama dengan jumlah mol EDTA yang dipergunakan untuk titrasi.
Indikator Morex-side pada pH di atas 11 akan berwarna biru ungu. Ketika ion Ca2+ membentuk kompleks dengan Morex-side, larutan akan berwarna merah. Ca2+ ditambah Morex-side akan menjadi Ca Morex-side dengan konstanta formation 2,9 kali 10 pangkat 5. Dalam titrasi, EDTA ditambahkan tetes demi tetes oleh karena Kf dari CaY2- lebih besar daripada Kf dari Ca Morex-side. Maka EDTA akan menarik Ca2+ dari Ca Morex-side dan membentuk kompleks CaY2-. Ketika semua ion Ca2+ telah lepas dari Morex-side dan membentuk kompleks dengan EDTA, maka larutan akan berubah menjadi biru ungu. EDTA bukanlah standar primer. Umumnya, larutan EDTA dibuat dari garam Na2H2Y yang mudah larut dibandingkan H4Y. Oleh karena itu, EDTA harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan ion Mg2+. Menurut reaksi, Mg2+ ditambah H2Y2- menjadi MgY2- plus 2H+ dengan konstanta formation 108,7. Dalam pembakuan tersebut digunakan indikator EBT yang dapat membentuk kompleks dengan Mg2+ sebagai berikut, yaitu dengan reaksi Mg2+ ditambah EBT menjadi MgEBT dengan konstanta formation 107. Oleh karena Kf dari MgY2- lebih besar daripada Kf dari MgEBT, maka EDTA akan menarik Mg2+ dari EBT membentuk kompleks MgY2-. Ketika semua ion Mg2+ telah lepas dari EBT dan membentuk kompleks dengan EDTA, maka larutan akan berubah warna menjadi biru. Kalsium karbonat CaCO3 memiliki kelarutan yang rendah dalam air, yaitu sekitar 15 mg per liter. Namun kalsium karbonat bereaksi sempurna dengan asam klorida membentuk senyawa CaCl2, yaitu dengan reaksi CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O dan plus CO2. Senyawa CaCl2 larut dalam air. Kemudian untuk cara kerja yang pertama yaitu pembakuan larutan EDTA. Yang pertama, tempatkan 30 ml larutan EDTA 0,05 molar dalam gelas kimia 250 ml dan encerkan hingga 150 ml. Tempatkan larutan EDTA yang telah diencerkan ke dalam buret. Timbang dengan tepat padatan MgSO4 7H2O 0,3 gram, kemudian dilarutkan dalam labu takar 50 ml menggunakan aquades. Kemudian pipet 10 ml larutan tersebut ke dalam labu titrasi, tambahkan 5 ml larutan buffer dengan pH 10, 1 sendok kecil EBT atau NaCl, dan bilas dinding labu titrasi dengan aqua. Titrasi ini dilakukan dengan larutan EDTA hingga warna larutan berubah menjadi warna biru. Lakukan titrasi duplo. Tentukan konsentrasi larutan EDTA dengan tepat. Penentuan kadar kalsium dalam kapur, yaitu gerus beberapa batang kapur tulis dengan mortar. Timbang dengan tepat 0,5 gram serbuk kapur tulis dan larutkan dengan HCl 6 molar, tetes demi tetes hingga larut sempurna dengan maksimal volume dari HCl yaitu 2 ml dan tambahkan sedikit aquades. Saring larutan yang diperoleh dan kemudian encerkan di dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Pipet 10 ml larutan sampel ini ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 0,8 ml larutan NaOH2 molar Tambahkan 1 sendok kecil indikator Morex-side, lalu bilas dinding Erlenmeyer sedikit dengan aqua DM. Titrasi dengan larutan baku EDTA hingga larutan menjadi warna biru ungu. Lakukan titrasi duplo, kemudian tentukan persen berat kalsium dalam kapur. Kemudian untuk pengolahan data, yaitu yang pertama, pembakuan larutan EDTA dengan asumsi volume titran 25 ml, maka perhitungan untuk mol dari MgSO4 7H2O yaitu 0,3 gram dibagi dengan 246,51 gram per mol, mendapatkan hasil 1,217 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian mol Mg2 plus sampel yaitu sama dengan mol MgSO4
yaitu dengan jumlah 1,217 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian ada mol dari Mg2+, itu dalam labo titrasi, sama dengan mol Mg2+ yang digunakan dikali faktor pengenceran. Sehingga mol dari Mg2+ dalam titrasi sama dengan 1,217 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 maksud saya dikali 1,050, yaitu sama dengan 2,434 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian mol EDTA yaitu sama dengan mol Mg2+ dalam labo titrasi atau sama dengan 2,434 kali 10 pangkat min 3 mol min 4 mol. Konsentrasi EDTA sama dengan mol EDTA dibagi volume titran, yaitu 2,434 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,025 liter sama dengan 0,0097 atau sebanding dengan 0,01 molar. Oke, untuk penentuan pH dalam labo takar 100 ml, yaitu untuk milimol dari HCl yaitu sama dengan 2 ml dikali 6 molar atau sama yaitu mendapatkan hasil 12 milimol. Kemudian dalam labo titrasi banyaknya mol HCl itu sama dengan 12 milimol dikali 10 yaitu sama dengan dikali 10/100 menghasilkan 1,2 milimol. Kemudian ada mol NaOH yang ditambahkan yaitu sama dengan 0,8 ml dikali 2 molar sama dengan 1,6 milimol. Kemudian ada mol dari NaOH sisa yaitu 1,6 dikurang 1,2 dapatkan hasil 0,4 milimol. Konsentrasi OH- sama dengan 0,4 dibagi 15 ml yaitu sama dengan 0,027 molar. pOH sama dengan min logaritma konsentrasi dari OH- itu mendapatkan nilai pOH 1,574 dengan nilai pH 14 dikurang 1,574 12,426. Kemudian untuk penentuan kadar kalsium dalam kapur dengan asumsi volume titran 30 ml, maka perhitungan dalam labo titrasi. Yang pertama mol EDTA sama dengan molaritasnya dikali dengan volumenya yaitu 0,01 molar dikali 30 ml mendapatkan 0,3 milimol EDTA. Kemudian mol Ca2+ sama dengan mol EDTA karena perbandingan dari CO3 berbanding dengan EDTA yaitu 1:1, yaitu mol Ca2+ sebesar 0,3 milimol. Kemudian dalam sampel mol Ca2+ sama dengan mol Ca2+ dalam labo titrasi dikali faktor pengenceran yaitu 0,3 milimol dikali 100/10 sehingga didapatkan hasil 3 milimol. Kemudian massa Ca2+ sama dengan mol Ca2+ dikali dengan air Ca2+ yaitu 3 milimol dikali dengan 40 gram per mol dapatkan hasil 0,12 gram. Kemudian persen massa dari Ca yaitu massa Ca dibagi massa sampel dikali 100% yaitu 0,12 dibagi 0,5 gram dikali 100% mendapatkan hasil 24%. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok 10. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.